Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi bab 8, yaitu tentang struktur pasar dan strategi penetapan harga. Materi ini penting dalam ekonomi manajerial karena setiap perusahaan beroperasi dalam kondisi pasar yang berbeda. Struktur pasar akan menentukan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menentukan harga, menghadapi pesaing, menentukan jumlah produksi, dan memperoleh keuntungan. Pada bab 8 ini terdapat 4 struktur pasar utama, yaitu pasar pesaing sempurna, pasar pesaing monopolistik, pasar oligopi, pasar monopoli. Selain itu, bab ini juga membahas bagaimana perusahaan menentukan harga dan jumlah produksi untuk mencapai keuntungan yang optimal. Sekarang pengertian struktur pasar. Sebelumnya membahas masing-masing jenis pasar, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan struktur pasar. Struktur pasar adalah kondisi atau karakteristik suatu pasar yang dilihat dari jumlah perusahaan atau penjual, jenis produk yang dijual, tingkat persaingan, serta hambatan bagi perusahaan untuk masuk atau keluar dari pasar. Dengan kata lain, struktur pasar menunjukkan bahwa kondisi persaingan yang dihadapi perusahaan dalam suatu industri. Perbedaan struktur pasar menyebabkan perusahaan memiliki kemampuan yang berbeda dalam menentukan harga. Misalnya, pada persaingan sempurna perusahaan tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Sebaiknya, pada monopoli hanya terdapat satu perusahaan sehingga perusahaan memiliki kekuatan pasar yang jauh lebih besar. Selanjutnya, pasar persaingan sempurna. Pertama adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang secara teoretik memiliki banyak perusahaan yang menjual produk yang identik atau homogen dan menghadapi harga pasar tertentu. Dalam kondisi ini, perusahaan tidak dapat menentukan harga sendiri karena harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Dengan kata lain, perusahaan bertindak sebagai price taker, yaitu pihak yang menerima harga yang telah terbentuk di pasar. Menurut buku, pasar persaingan sempurna memiliki karakteristik bahwa produk yang dihasilkan setiap perusahaan adalah identik atau homogen. Pasar persaingan sempurna pada dasarnya merupakan konsep teoritis dan dalam kenyataan yang sangat sulit ditemukan secara sempurna. Contohnya sederhana, misalnya terdapat banyak petani yang menjual produk pertanian yang relatif sama. Jika seorang petani menetapkan harga jauh lebih tinggi daripada harga pasar, konsumen dapat membeli dari petani lain. Karena itu, kemampuan satu perusahaan untuk mempengaruhi harga sangat kecil. Intinya, banyak penjualan produk homogen, perusahaan sebagai price taker. Selanjutnya, pasar pesaing monopolistik. Jenis pasar kedua adalah pesaing monopolistik. Pasar pesaing monopolistik merupakan pasar yang terdiri dari banyak perusahaan, tetapi produk mereka tidak dijual sepenuhnya sama atau homogen. Produk tersebut mengalami diferensiasi, misalnya berdasarkan kualitas, kemasan, bentuk, desain, dan merek. Jadi perusahaan tetap menghadapi banyak pesaing, tetapi perusahaan memiliki sedikit kekuatan untuk membedakan produknya. Menurut buku, pasar persaingan monopolistik memiliki 3 karakteristik utama, yaitu terdapat banyak perusahaan, tidak terdapat hambatan besar untuk masuk atau keluar pasar, dan produk yang dijual merupakan produk terdiferensiasi. Contohnya dapat kita lihat pada bisnis makanan, minuman, perhotelan, pendidikan, penerbangan, dan berbagai usaha lainnya. Misalnya terdapat banyak kedai kopi, semua kedai sama saja menjual kopi, tetapi masing-masing dapat membedakan produknya melalui rasa, kemasan, merek, suasana tempat, pelayanan, dan kualitas.
Karena produk berbeda, konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik produksi. Intinya, banyak penjual dan produk berbeda atau terdiferensiasi, persaingan cukup tinggi. Selanjutnya, pasar oligopi. Pasar oligopi adalah struktur pasar yang terdiri dari penjual dan banyak pembeli. Dalam pasar oligopi, perusahaan yang dapat biasanya memiliki ukuran yang relatif besar dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kondisi pasar. Produk yang dijual dapat berupa produk homogen maupun terdiferensiasi. Salah satu ciri yang paling penting adalah adanya tergantungan antar perusahaan. Jadi, ketika satu perusahaan mengambil keputusan, perusahaan lainnya akan memperhatikan dan kemungkinan merespon keputusan tersebut. Contohnya, jika satu perusahaan menurunkan harga, pesaingnya dapat ikut menurunkan harga agar tidak kehilangan konsumen. Ciri utama oligopi adalah sedikit penjual, banyak pembeli, produk dapat homogen atau terdiferensiasi, serta mendapat hambatan dalam mobilitas sumber daya. Selanjutnya, mengapa oligopi sulit dimasuki perusahaan baru? Salah satunya alasannya adalah munculnya pasar oligopi adalah adanya hambatan masuk pasar. Beberapa sumber pasar oligopi yang dijelaskan dalam buku antara lain skala ekonomi, kebutuhan investasi modal yang besar, proses produksi yang dipatenkan, loyalitas merek, pengadilan bahan baku, government franchise, dan limit pricing. Contohnya adalah industri otomotif. Untuk masuk ke industri otomotif diperlukan modal yang sangat besar, teknologi, fasilitas produksi, dan jaringan distribusi. Manajemen yang kuat. Kondisi tersebut membuat perusahaan baru sulit masuk dan bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Selanjutnya, kerjasama dan persaingan dalam oligopi. Dalam pasar oligopi, perusahaan dapat bersaing secara langsung, tetapi juga dapat melakukan kerjasama. Kerjasama tersebut dapat berupa kolusi atau kartel. Contohnya, kesepakatan mengenai harga atau jumlah produksi. Selain persaingan harga, perusahaan oligopi juga dapat melakukan non-price competition, yaitu persaingan yang tidak menggunakan harga sebagai alat utama. Contohnya, meningkatkan kualitas, memperbaiki pelayanan, memperbaiki kemasan, memperbaiki promosi, atau memberikan hadiah kepada konsumen. Jika melakukan persaingan non-harga, konsumen dapat memperoleh manfaat melalui peningkatan kualitas produk dan pelayanan. Namun, jika perusahaan melakukan kerjasama dalam menetapkan harga, hal tersebut dapat merugikan konsumen karena harga dapat menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, model kurva. Permintaan yang terpatah. Salah satu konsep penting dalam pasar oligopi adalah model kurva permintaan yang terpatah atau Kinken. Model ini diperkenalkan oleh Paul Sweezy. Konsepnya menjelaskan bahwa ketika sebuah perusahaan oligopi menaikkan harga, perusahaan pesaing mungkin tidak mengikuti kenaikan harga tersebut. Akibatnya, perusahaan yang menaikkan harga dapat kehilangan banyak konsumen. Sebaliknya, apabila perusahaan menurunkan harga, pesaing cenderung mengikuti penurunan tersebut, sehingga perusahaan tidak memperoleh tambahan pangan pasar yang besar. Akibatnya, terdapat kondisi yang membuat harga dalam pasar oligopi cenderung kaku atau tidak mudah berubah. Ketika harga dinaikkan, permintaan cenderung elastis, sedangkan ketika harga diturunkan, perusahaan lain mengikuti, sehingga permintaan menjadi lebih inelastis. Kondisi tersebut membentuk kurva permintaan yang terpatah. Selanjutnya, pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan struktur pasar yang ketika hanya terdapat satu perusahaan atau produsen utama yang menguasai penawaran suatu produk atau jasa. Karena hanya terdapat satu penjual, perusahaan memiliki market power yang besar, berbeda dengan persaingan sempurna. Perusahaan monopoli tidak sekedar menerima harga pasar. Perusahaan dapat mempengaruhi harga melalui keputusan mengenai jumlah output yang diproduksi. Namun, perusahaan monopoli tetap dibatasi oleh permintaan konsumen. Jika harga terlalu tinggi, jumlah barang yang diminta konsumen akan menurun. Selanjutnya, penerimaan pada pasar monopoli. Dalam pasar monopoli, terdapat beberapa konsep penerimaan yang penting.
yaitu total revenue atau TR, yaitu seluruh penerimaan perusahaan dari penjualan produk. Artinya, penerimaan total diperoleh oleh harga dikalikan jumlah barang yang terjual. Average revenue merupakan penerimaan rata-rata per unit. Dalam monopoli, AR sama dengan harga P. Marginal revenue atau MR merupakan tambahan penerimaan yang diperoleh ketika perusahaan menjual satu unit tambang produk. Dalam pasar monopoli, MR lebih rendah daripada harga karena perusahaan harus menurunkan harga untuk menjual tambahan output. Selanjutnya, maksimal keuntungan monopoli. Bagian penting berikutnya adalah maksimasi keuntungan monopoli. Prinsip utama untuk memaksimumkan keuntungan adalah perusahaan beroperasi pada kondisi MR sama dengan MC. MR adalah penerimaan marginal, sedangkan MC adalah biaya marginal. Artinya, perusahaan akan menentukan jumlah produksi pada tambahan penerimaan dari satu unit tambahan output sama dengan tambahan biaya untuk menghasilkan unit tersebut. Langkah sederhananya adalah menentukan jumlah output minimum. Gunakan kurva permintaan untuk menentukan harga. Jadi, perusahaan monopoli harga tidak langsung ditemukan dari kondisi MR atau MR sama dengan MC. Pertama-tama ditentukan jumlah output ketika MR sama dengan MC, kemudian ditentukan berdasarkan kurva permintaannya. Selanjutnya, perbedaan perusahaan pesaing dan monopoli. Perbedaan ini penting antara perusahaan dalam persaing dan monopoli dapat dilihat dari hubungan antara harga, penerimaan marginal, dan biaya marginal. Pada perusahaan yang bersaing, P sama dengan MR sama dengan MC, sedangkan perusahaan monopoli P lebih besar MR sama dengan MC. Artinya, perusahaan monopoli menetapkan harga yang lebih tinggi daripada biaya marginal. Inilah salah satu alasan mengapa monopoli dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan perusahaan dalam pasar yang sangat kompetitif. Selanjutnya, dampak monopoli terhadap kesejahteraan. Meskipun monopoli dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, struktur pasar ini juga dapat menimbulkan masalah bagi konsumen dan masyarakatnya. Salah satunya adalah network loss atau kehilangan kesejahteraan. Monopoli cenderung menetapkan harga lebih tinggi dan menghasilkan output yang lebih rendah dibandingkan tingkat output yang efisien secara sosial. Akibatnya, terdapat sebagian manfaat transaksi yang seharusnya dapat diterima konsumen dan produksi tetapi tidak terjadi. Monopoli menghasilkan output yang lebih rendah daripada tingkat output yang efisien secara sosial sehingga menimbulkan network loss. Selanjutnya, peran pemerintahan dalam mengatasi monopoli. Karena monopoli dapat menimbulkan dampak negatif, pemerintahan melakukan intervensi. Beberapa bentuk kebijakan yang dijelaskan dalam buku antara lain membuat industri yang dimonopoli menjadi lebih kompetitif, mengatur perilaku perusahaan monopoli, mengubah monopoli swasta menjadi milik negara, tidak melakukan intervensi apabila dianggap diperlukan. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah menjaga agar kekuatan pasar tidak digunakan secara berlebihan dan kepentingan konsumen tetap terlindungi. Selanjutnya, perbandingan 4 struktur pasar Perbandingan 4 struktur pasar. 4 struktur pasar dapat dibandingkan sebagai berikut. Persaingan sempurna, banyak terjual. Produk homogen, perusahaan tidak memiliki kekuatan penentuan harga. Perusahaan memiliki price taker. Persaingan monopolistik, banyak terjual. Produk terdiferensiasi. Persaingan cukup tinggi. Perusahaan memiliki sedikit kekuatan pasar. Oligopi, sedikit menjual, banyak membeli. Produk dalam homogen atau terdiferensiasi, terdapat hambatan masuk pasar. Keputusan perusahaan saling mempengaruhi. Monopoli, satu terjual, kekuatan pasar terbesar. Terdapat hambatan masuk yang tinggi perusahaan dan mempengaruhi harga pasar.